pagi. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai keseimbangan ya. Pada pertemuan di hari Selasa kita telah membahas tentang konsep keseimbangan. Nah, selanjutnya nanti pada hari ini kita akan membahas yang namanya tentang keseimbangan. Namun sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu pada pagi hari ini dipimpin oleh si Esther Lita. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu, Bapak Guru, marilah kita bersatu dalam doa Dalam nama dan Putra Roh Kudus. Amin. Siapa yang belum hadir pada saat ini? Dari Kristen masih sakit, Pak. Di Kristen masih sakit dengan si ayah mana sakit? Erna, Sania dan Juno, 5 orang ya. Kira-kira sesuai yang ada di slide ini, siapa kira-kira di antara kalian yang masih ingat ada 3 minimal syarat terjadinya keseimbangan yang dinamis? Syarat-syaratnya itu yang pertama itu bolak-balik, yang kedua sistemnya tertutup, yang ketiga itu bersifat dinamis. Baik, tentang fisiol dulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti yaitu untuk melihat perubahan konsentrasi reaktan dan produk serta dapat merumuskan ketetapan keseimbangan dengan benar. Ada slide reading to learning, jadi kamu baca untuk lebih memahami nanti apa yang akan kita bahas hari ini. Tadi yang dikatakan oleh si Vincent itu ada syaratnya. Kata si Vincent tadi pada syarat yang ketiga itu, Pak, kalau medan keseimbangan yang dinamis itu, maka komposisi dari konsentrasi produk dan konsentrasi si reaktan itu tidak berubah, sudah konstan. Nah, tapi itu tergantung pada suatu medan yang disebut dengan suhu. Nilai temperaturnya itu harus sama. Nah, artinya apa? Artinya nilai tetapan itu bisa berubah ketika suhunya berubah. Nah, tapi Bapak mau melihat lagi bagaimanakah perbandingan antara konsentrasi produk sebelum nanti Bapak sajikan tabelnya. Salah satu reaksi, bagaimana perbandingan antara konsentrasi produk pada konsentrasi reaktan? Apakah nilainya selalu tetap? Nilainya nggak selalu tetap, Pak. Nilainya tidak selalu tetap, jadi dapat berubah bila Suhu di sekitarnya berubah. suhu di sekitarnya keadaannya berubah. Oke, perhatikan tabel di sini sebagai bahan diskusi kita nanti. Nah, di sini ada reaksi keseimbangan antara gas hidrogen dengan gas iodin menghasilkan gas Hi. Oke. Nah, di sini ada berapa percobaan dibuat? Ada 4 percobaan. Nah, perhatikan di sana dibandingkan. Di sini siapa produknya? Pada reaksi ini siapa produknya? Dua-duanya Hi. Nah, berarti dibandingkan konsentrasi Hi dengan konsentrasi H2 dan I2. Nah, pada percobaan yang pertama didapatkan nilainya itu perbandingan itu sebesar 1658. Oke. Nah, itu pada percobaan pertama ketika konsentrasinya tinggi ya. Ini kan yang kedua ini pada suhu tetap ini kan. Pada suhu 458 derajat Celcius. Oke. Nah, perhatikan di sini. Nah, apakah keseimbangannya homogen? Keseimbangannya homogen? Enggak. Jadi keseimbangannya ini adalah keseimbangan yang heterogen. Nah, di mana di sini ada salah satu wujud reaksinya itu berwujud solid yaitu Ag atau P. Nah, kemudian kalau disaring dia, kita perhatikan dia kan di sini produknya siapa dalam reaksi? Siapa yang menjadi produknya? Produknya itu Ag plus Ag dan Ag plus Fe3+ dan Ag, Fe3+ dan Ag. Nah, jadi kalau kita bandingkan nanti di sini, kita masukkan dia nilainya si Ag, masanya, nah maka tidak dapatkan nilai tetapan. Nah, tapi kalau dihilangkan dia, tidak dimasukkan ke dalam tetapan keseimbangan, rumus tetapan keseimbangan, jadi konsentrasi Fe3+ dibagi dengan konsentrasi Ag positif dikali konsentrasi Fe3+, maka dari percobaan 1 sampai percobaan 4 itu didapatkan suatu tetapan, yaitu sebesar 3,2 yang menjadi reaksi yang berkurang ya, karena menurut laju itu konsentrasi reaktan itu adalah laju reaktan itu adalah berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu, maka setiap satuan waktu dia berkurang. Nah, sedangkan si produk dia bertambah dia, maka grafiknya meningkat. Nah, kalau dari sini berarti konsentrasi si produk lebih besar daripada konsentrasi si reaktan. Kalau besar dibagi yang kecil, hasilnya lebih besar dari sama atau lebih kecil dari sama? Lebih besar. Dan kira dari ketiga zat ini, menurut kalian siapa yang menjadi reaktan? Siapa dia yang berkurang?
A dan B. Siapa yang berkurang? A dan B. Nah, maka pada konsep ini yang menjadi reaktan adalah si A dan si B. Berarti kan reaksinya berarti nanti A tambah B. Nah, kita nggak tahu berapa koefisiennya ya? Nggak tahu kan? Nah, setimbang menjadi C. Menjadi produknya yaitu C. Nah, maka dari sini coba siapa yang bisa membuat tentang keseimbangan dan koreksi ini? Kalau semua ujungnya sama, gas. Siapa yang bisa membuat tentang keseimbangannya? Nila. Ayo siapa ada? Buat dulu tentang keseimbangan untuk reaksi 3A tambah B setimbang menjadi C. Maka tentang keseimbangannya menjadi K sama dengan C konsentrasi ya, harus lengkap ya. Konsentrasi dampaknya seperti ini. Konsentrasi C pangkat 2 per konsentrasi A pangkat 3 A pangkat 3 dikali dengan konsentrasi B. B pangkat 1. Oke, itulah untuk bisa ya. Oke, baik. Nah, bisa didiskusikan tapi semua nanti harus bisa memaparkan ya. Baik juga. Magnesia. Clara Jepanya. Mana Clara? Ya, silakan dikerjakan bersama dengan kelompok LKPD-nya. Aristarchus. Kita diskusikan ini. Ya, cepat. Nah, itu disana. Ardesi. Mana sih? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok Aban akan mempresentasikan hasil LKPD Bagian pertama. bagian pertama tentang penetapan keseimbangan. Jadi yang termasuk nilai satu itu adalah itu, karena dia itu memiliki pangkatnya. Dia itu ada pangkatnya. Jadi kalau misal reaksi itu ada pangkatnya, maka itulah nilai tetapnya. Pada suhu berbeda pun kalau ada pangkatnya dia akan bernilai tetap. Benarkah itu? Harus pada suhu tetap. Oke, pada suhu tetap ya. Yang tahu dari mana data 4,65? Oh ya, Odelia mungkin. Silakan Odelia. Ketahuan ini apanya, berapa di NO2 nya, terus ini juga NO2 apanya ketahuan. Karena kita berikan air sampai sini. Iya. Jadi, untuk pertemuan yang pertama sebesar 0,057 dibagi dengan 0,643. Iya, benar sekali ya. Oke, baik, tepuk tangan untuk si Odelia dulu. Ya, terima kasih. Oke, silakan lanjutkan yang B untuk kelompok 5. Berdasarkan jawaban poin A, analisis rumus tetapan keseimbangan untuk reaksi N2O4 berbentuk gas setimbang dengan 2NO2 berbentuk gas. K sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi N2O4. Silakan lanjutkan ke yang C. Berdasarkan jawaban pada poin A dan B, analisislah rumus tetapan keseimbangan untuk reaksi A tambah B setimbang C tambah D. Ya. Maka Rumus tekannya. rumus tetapannya KC konsentrasi C pangkat C konsentrasi D kali konsentrasi D pangkat D per konsentrasi A pangkat A kali konsentrasi B pangkat B. Ya. Oke, baik. Kalau sudah silakan. Sekian dari presentasi hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih banyak. Ya, silakan dulu. Oke, baik. Untuk bagian yang kedua, mau minta kelompok pertama. Sama dengannya gitu. Pagi.
adalah solid. Pada persamaan kedua, yang digunakan adalah wujud gas dan yang tidak adalah solid dan liquid. Pada persamaan yang ketiga, yang digunakan adalah wujud aqueous dan yang tidak adalah solid. Pada keseimbangan heterogen, wujud yang digunakan adalah wujud gas dan aqueous. Keseimbangan heterogen, reaksi yang terjadi berbeda wujud. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Kemudian hasil dari ini sudah diskusikan ini. Oke, Pak Ketan kalian. Oke, Pak. Pagi teman-teman. Pagi. Jadi di nomor yang bagian A ini ada 3Fe solid tambah 4H2O liquid setimbang dengan Fe3O4 solid ditambah 4H2 gas. Jadi ketetapan kesetimbangannya itu yang ini 4H2 gas. Kc sama dengan konsentrasi H2 pangkat 4. Karena kalau ketetapan kesetimbangan itu wujudnya harus gas sama aqueous. Yang B, Ag plus aqueous tambah Fe2 plus aqueous ketimbang dengan Ag solid tambah Fe2 plus. Ketetapan Fe2 plus aqueous. Ketetapan kesetimbangannya itu sama dengan konsentrasi Fe2 plus per Ag plus konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Fe2 plus. Yang C, Fe3 plus aqueous tambah SCN minus aqueous ketimbang dengan FeSCN minus aqueous. Ketetapan kesetimbangannya itu konsentrasi FeSCN minus per konsentrasi Fe3 plus dikali konsentrasi SCN minus. Oke, baik. Benar ya? Benar semua? Oke, baik. Tepuk tangan. Silakan duduk. Demikian hasil kami. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Ketan silakan duduk. Jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu adalah tetapan keseimbangan. Tetapan keseimbangan merupakan perbandingan produk dan reaktan dipangkatkan sesuai dengan koefisien reaksinya. Tetapan keseimbangan yang hal-hal penting yang pertama yaitu yang masuk rumus Kc hanya gas dan larutan atau aqueous. Yang kedua, harga K hanya dipengaruhi oleh suhu selama suhu tetap. Harga K juga tetap. Harga K berubah apabila suhu berubah. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sangat luar biasa. Berikan saya informasi kita nanti akan menggunakan untuk melihat sejauh mana menguasai materi kita pada hari ini. Di sini ada 5 soal ya tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya, tidak perlu ribut, akan langsung sangat masing-masing, jangan terjebak. Ada kerja mandiri ya, bukan lagi kerja yang pelajaran kita hari ini. Aku nanti pelajari lagi tentang hubungan KP dengan KT, tentang hubungan parsial dengan hubungannya dengan KC. Untuk pemimpin doa penutup kita hari ini, silakan si Rizky. Silakan pimpin doa.